Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ilmil ulama'ir rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul pada tempat yang sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita mencari ridha Allah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk tetap bisa istiqamah pada tempat yang sangat mulia ini. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih dengar? Kira-kira ibu rindu nggak kepada Rasulullah? Ibu rindu ya? Benar bu, rindu? Ya. Kalau rindu itu cincin ibu jual. Kalau rindu itu cincin ibu jual. Gelang ibu jual. Untuk apa? Pasti bapak bertanya. Daftarkan untuk haji. Tapi haji malas sekarang kita daftarkan untuk umrah. Tenang aja. Yang penting kita datang ke makam Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah, beri salam kepada Rasulullah secara dekat. Kalau tidak, itu cincin yang ibu simpan, emas yang ibu simpan akan dijadikan mas kawin oleh bapak-bapak. Dan dijadikan mas kawin yang kedua. Kira-kira ibu rela enggak? Rela bu? Rela. Ini nampaknya udah beri aba-aba nih bapak-bapak. Apalagi selama ini pengajiannya bab nikah terus sama Kiai Misbah, benar? Ya. Udah, ini mulai saatnya kita praktek. Tapi kalau kira-kira ibu ikhlas, kira-kira ibu ikhlas nggak? Bu, kira-kira sebelum kita lanjut, karena tengok tegang kali tadi. Kira-kira kalau seandainya kita meninggal bu, pada pagi hari ini, 1 bulan kemudian ternyata yang tidur dulu di samping bapak ibu, yang selalu mendampingi bapak ibu, kira-kira pas ibu sudah meninggal 1 bulan ternyata yang tidur di samping bapak ibu yang lain,
yang selalu dampingi bapak, ibu yang lain. Kira-kira kalau Allah izinkan ibu sekejap sahaja naik lagi ke dunia, tengok di rumah, itu kira-kira ibu cekek yang mana dulu? Yang mana dulu Bu? Ibu jawab dulu lah. Dua-duanya Pak. Berarti sepakat kita berdua. Berarti kalau dua-duanya dicekek, kita harus hati-hati Pak. Karena ada sebahagian ibu, suami dulu Ustaz yang saya cekek. Kalau seandainya kita duluan yang dicekek, berarti bapak-bapak uang yang ada di dalam rekening itu sudah bisa ditarik. Saat ini anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang sangat membutuhkan. Masjid banyak di mana-mana sedang dibangun. Daftarkan haji atau daftarkan umrah. Datanglah ke tanah suci Makkah, injaklah tanah mulia tersebut, berilah salam kepada Rasulullah secara dekat. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi khallat hilati adarikni. Insyaallah kita buktikan cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah. Maka insyaallah kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Rahmat dan sejahtera juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para tuan-tuan guru kami, para senior kami, insyaallah ini Pak Waka ini senior kami. Yang insyaallah kami panggilnya Pak Waka, bukan Pak Wakil Wali Kota. Tapi Pak Waka daripada anggota PMB Kecamatan Sungai Bedu. Nah, saya jelaskan dulu. Wakil ketua daripada PMB Persatuan Mubalik Kota Batam Sungai Bedu. Jadi kami panggil Pak Waka. Jadi insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim hormat kami kepada Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajarannya, karena kami tak tahu dari arah-arah yang mana. Jadi yang insyaallah tidak pernah merasa rendah dan semuanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan pagi kita yang mulia ini memang di luar daripada kebiasaan. Karena kata Pak Waka tadi, ini adalah dalam suasana Isra Mi'raj. Kalau biasa-biasanya setiap pagi Jumat sesudah baca Yasin kajian ilmu fikih bab nikah terus. Nah, kajian nikah, bab nikah, karena fankihu ma thaba lakum minan nisa masna. Bapak-bapak langsung disuruh menikah dua. Coba perhatikan ayat. Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna, dua langsung. Wasulasa waruba, kalau sanggup, kalau tak sanggup ambil fawahidah satu. Ini nampaknya paling tegang kalau kita bahas ayat itu sama ibu-ibu. Benar Pak? Ya, jadi jangan kita bahas itu dulu. Kita bahas pada pagi yang mulia ini, sebagaimana dijelaskan tadi temanya, beradaptasi kita dengan manusia, berakhlak kita sesama saudara kita. Karena Rasul mengingatkan kita di dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Debatkan dulu kasih sayang kita di dunia ini, dalam arti yang besar kita hormati, yang rendah kita sayangi. Kalau seandainya yang besar kita hormati karena kita takut kita diturunkan pangkat, diturunkan jabatan atau lain sebagainya, itu bukan taklim namanya, itu bukan penghormatan namanya.
Karena sekarang sangat diutamakan, dielu-elukan oleh masyarakat. Apabila dia besar, maka dia akan merapat. Tapi apabila dia kecil, akan menghina. Ini yang jadi kesalahan kita di dalam menjalani atau disebut di dalam kita bergaul. Padahal yang disuruh oleh Rasulullah, tebarkan dulu kasih sayang di dunia ini, maka insya Allah yang di atas akan memberikan rahmat. Dalam arti Allah akan menurunkan rahmat kepada kita bila seandainya kita saling menghormati. Maka ingat, kami dijelaskan oleh Yang Mulia Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin diabadikan, salah satu asya'a fid dunya min ahli syaqawah fil akhirah. Ada 3 rombongan masa hidup di dunianya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ada 3 rombongan masa hidup di dunianya min ahli syaqawah fil akhirah. Nanti di akhirat dia akan dicalonkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Siapa 3 rombongan tersebut? Al-awwalu, yang pertama, dalam kehidupannya dia merasa sombong sendiri. Karena bila penyakit itu sudah tumbuh dalam hati kita, itu yang lain semuanya kita anggap remeh. Karena datangnya sombong bermacam-macam asbab. Bisa jadi kita sombong, ini mohon maaf, bisa jadi kita sombong gara-gara saya orang terlama di SMK ini. Ini tentu bukan menyindir, karena tentu tak pandai menyindir. Ini langsung bilang. Ini manis senior. Apa enggak senior? Senior. Kita senior. Langsung mati. Jangan dimatikan senior. Bawa kayak Ustaz ya. Emang tes hidup lagi. Baru saja kita bahas itu, rupanya ada yang jaga mic-nya. Karena sombong itu datangnya tidak kadang-kadang tidak diundang. Bisa jadi gara-gara timbulnya sombong kita, gara-gara kita orang terpandang. Gara-gara kita yang datang saat sederet kita parkir mobil, tidak ada yang di atas mobil kita. Bisa jadi kita sombong itu gaya jalan saja beda, coba tengok itu. Tapi di sini tidak ada, insya Allah. Datangnya sombong itu bermacam-macam asbabnya. Bisa jadi karena saya merasa lebih alim daripada yang lainnya. Bisa jadi saya merasa orang yang terhormat di sini. Bisa jadi saya orang yang tertua di sini. Saya orang perjuang yang pertama di sini. Yang ujungnya dalam hati kita hadir rasa sombong. Dan sombong itulah yang menganggap yang lainnya semua remeh. Maka bila seandainya penyakit itu sudah ada di dalam kehidupan kita, saudaraku harus hati-hati, saudariku harus paham, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga nanti di akhirat. Walau disebut di situ oleh Yang Mulia Imam Al-Ghazali menyangkut dengan min ahli syaqawah, jalan-jalan celaka, tapi yang hakikatnya la yadkhulul jannah, tidak akan dia masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Karena dia telah mencuri pakaian Allah. Dijelaskan di dalam kitab Tauhid Darussalim, barang siapa yang mencuri pakaianku, kata Allah, maka celakalah dia. Karena sombong tidak pantas bagi kita. Apa yang kita sombongkan? Toh hari ini misalnya kita yang paling cantik di rumah sekolah ini, bisa juga hadir kita sombong. Yang lain tidak selevel,
Yang ujungnya kalau bahasa kerajaan sana, insya Allah paham ibu-ibu. Kalau nggak paham nanti ditanya, ada terjemahan. Imengon tapi dari, ibu bibi tapi kaya. Ibu paham? Paham? Mana paham bahasa kerajaan sana itu? Kerajaan Samudra Pasai. Kalau istilah bahasa kita Indonesia, berkawan dia sama-sama cantik dia. Kalau nggak cantik nggak selevel. Kasih mengasih juga sama-sama kaya dia. Karena dia khawatir kalau kasih kepada orang fakir nanti tak bisa dia membalasnya. Makanya kita tak perlu heran. Coba kalau anak orang kaya yang pesta, hadiahnya ada yang kunci mobil. Tapi coba kalau orang fakir yang kendurinya, atau orang fakir yang ada malangan atau yang lain sebagainya, yang datang cuma RT RW saja. Disitulah, padahal ukuran bukan di situ. Inilah sekarang kita yang sudah sikit kita sudah merasa pudar itu. Dalam kehidupan kita sekarang sudah hilang sosialnya. Dalam kehidupan kita sekarang udah nafsi-nafsi, belum akhirat. Dunia sahaja kita sudah mulai nafsi-nafsi kehidupan. Tetangga kita berhari-hari kadang-kadang tak makan, kita tak tahu itu. Saudara kita kadang-kadang berhari-hari dia menjerit, anaknya sakit, uang tak ada, rumah bocor lagi. Tapi sekarang tahunya ya Pak Tuan. Masya Allah. Inilah sekarang kita sudah banyak dalam masyarakat kehidupan kita, pada umumnya sudah hadir penyakit sombong dalam hati. Sombong walau sedikit sahaja datangnya sombong dalam hati, maka timbullah kepada orang lain rendah semuanya, kecil semuanya. Maka apabila penyakit itu kita sudah pelihara, maka segeralah kita buang dia, obati dia. Cuma jangan datang ke awal bros. Penyakit sombong itu tidak ada di awal bros, dokternya penyakit sombong. Nah, di setiap hari Jumat pagi di musola kita ada pengajian sama guru kita yang mulia Kiai Haji Akil Islam, atau guru-guru kita yang lainnya. Itu para dokternya. Jangan nanti ibu datang ke awal bros, tak tahu dia dicek semua, tidak ada penyakit ini ibu. Nah, untung aja kalau seandainya dicek oleh dokter ada penyakit, ibu ini pulang sana, ambil Al-Quran karena penyakit ibu ada di sini. Wah, tidak ada orang yang sakit ini. Nah, ini yang pertama yang dijelaskan oleh Yang Mulia Imam Al-Ghazali. Sebab kita renggang dengan saudara kita, antara guru dengan guru tidak pernah akur, antara tokoh dengan tokoh tidak pernah nyaman. Kenapa? Karena ada dalam hatinya merasa bahwa sayalah. Ini yang bahayanya. Maka dalam kehidupan Islam bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita merasa orang yang tertua di sini, ajarkan yang masih muda. Andai kata misalnya kita orang yang terhormat di sini, ajarkan tata-tata kehormatan itu kepada yang lainnya. Andai kata kita sebagai atasan, jadikan sebagai contoh kita adalah sebagai atasan. Cuma sekarang banyak, tapi di sini tidak ada insya Allah. Banyak sebagai atasan berlagak. Jadi bawahannya seolah-olah babu semuanya. Oi sini, oi sini. Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada kita seperti demikian. Di saat perang Khandaq saja, Rasulullah termasuk ikut di dalamnya garis panah sampai nampak perut Rasulullah. Beliau ikat batu di perutnya, begitulah Rasulullah. Sampai para sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, engkau istirahat saja, jangan, biar kami saja yang kerja. Tapi begitulah Rasulullah mengajarkan kepada bawahan-bawahannya.
Coba kalau seandainya ada atasan yang mengajarkan bawahan seperti demikian. Coba kalau seandainya ada orang yang terhormat, hormati, ada orang yang terhormat mendidik bawahannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak ada keruh di dunia ini. Tidak ada permasalahan dalam suatu organisasi. Ini coba kita tengok, hampir seluruh organisasi di dalamnya ada keruh. Kenapa? Karena semua kepingin atas, kepingin pangkat, kepingin jabatan, kepingin pulang, kepingin pulih. Yang ujungnya saling mencari kelemahan yang lainnya, saling menjatuhkan yang lainnya, saling mencaci, saling memaki, saling menghina. Na'udzubillah. Padahal semua itu akan menyebabkan kita jauh dari kasih sayang Allah. Bila Allah tidak lagi sayang kepada kita, sama siapa kita berharap? Kita bersandar kepada kepala sekolah. Habis masa jabatan beliau, kita sudah tamat. Bersandar kita kepada presiden. Habis jabatan beliau 10 tahun, sudah riwayat. Tinggal cerita saja. Tapi bersandarlah kita kepada Allah, maka insya Allah kita tidak ada permasalahan dalam kehidupan. Tapi dengan syarat, hilangkan dalam hati kita rasa sombong. Walau sekecil apapun rasa sombong itu, buangkan. Dengan cara kita obati dia. Ini yang disampaikan yang pertama oleh Imam Al-Ghazali, supaya kita semua selamat di akhirat. Kemudian wasani yang kedua, dijelaskan oleh yang mulia Imam Al-Ghazali, tumbuhkan dalam hati kita rasa ta'zim. Makna rasa ta'zim, rasa menghormati orang lain. Walau dia anak kecil sekalipun, walau dia itu orang bawahan sekalipun, timbulkan dalam hati kita rasa hormat kita kepada orang lain. Maka apabila dalam kehidupan kita dijelaskan oleh yang mulia Imam Al-Ghazali, ada kita dalam hati rasa hormat, rasa ta'zim, walau dia itu bawahan, walau dia itu anak sekalipun, ta'zim dalam arti ta'zim, hormat dia. Kalau seandainya dia kecil, beri kepada dia. Kalau seandainya beliau itu besar, bahkan sampai kalau seandainya beliau itu adalah guru-guru kita yang mulia, orang tua kita, sampai-sampai disuruh untuk cium telapak tangan beliau. Apa hikmah itu dibahas di situ? Hikmahnya cium telapak tangan mengambil barakah daripada orang-orang tersebut. Makanya kalau seandainya kita, barakah yang paling besar adalah barakah dari orang tua. Apabila jumpa dengan orang tua kita, cium telapak tangan beliau. Kalau cium belakangnya, ini ta'zim, hormat. Tapi kalau cium telapak tangannya, maka ambil barakah dalam kehidupan kita dari beliau. Nah, ini adalah merupakan nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada kita semua, yang insya Allah mudah-mudahan nasihat tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah merupakan yang kedua, supaya kita hilang dalam hati kita. Hilang dalam hati kita adalah rasa jauh dengan saudara kita, jauh dengan tetangga kita, jauh dengan teman-teman karib kita. Karena ada sekarang, apalagi ini adalah masanya masa Android. Coba diperhatikan, orang duduk 5 orang duduk. 5 orang duduk itu tak berbicara 5 orang tersebut. Yang satu kesenyum-senyum sendiri, yang satu sibuk dengan urusan sendiri. 5 orang duduk, 5 orang itu bagaikan jauh 5-5-nya. Padahal duduk di atas satu kursi panjang. Kenapa itu semua bisa terjadi? Inilah, gara-gara Android juga kita bisa jauh. Gara-gara iPhone itu bisa jauh kita dengan tetangga kita. Teman dengan teman tidak lagi berbicara. Yang satu asik dengan dunianya, yang satu asik dengan FB-nya, yang satu dengan Instagram-nya, yang satu dengan WA-nya, yang satu entah sibuk dengan siapa. Karena ada juga di saat kita tengok, Masya Allah, sayang,
Kita cek ternyata sayang itu bukan kepada istrinya. Kita cek ternyata sayang itu juga bukan kepada suaminya. Kalau suaminya ditulis suamiku, tapi kalau ini Mei apa namanya? Rupanya ada juga yang pengalaman. Bermacam-macam keadaan sekarang. Ingat saudara-saudariku sekalian, kita semua di dunia ini bukan tujuan. Kita di sini bukan tujuan. Tujuan kita semua adalah surga. Di sini kita adalah perjalanan. Ini persis kita sedang istirahat di bawah pohon kayu yang sangat rindang, yang sedang mataharinya terik begitu dahsyatnya. Kita sedang asik menikmati angin sepoi-sepoi. Kita sedang asik ini menikmati dunia ini yang penuh tipu daya. Tapi tujuan kita bukan di sini. Semua tujuan kita adalah akhirat. Di sana ada tersedia dua tempat. Mana tempat yang akan kita pilih? Apakah kita akan kembali ikut kakek kita dulu? Apakah kita akan ikut sebagai moyang kita dulu, yaitu Nabi Allah Adam? Akan kembali lagi kita kepada surga? Ataukah kita akan ikut iblis alaihi la'natullah ke dalam nerakanya Allah? Pilihan terserah kepada kita, masyita terserah kepada kita. Kalau seandainya kita ingin hidup di dunia ini berpoya-poya, ingin kita hidup ikut gaya Fir'aun, masyita terserah. Kita ingin ikut gayanya Namrud, sudah digambarkan juga, masyita terserah. Ingin kita ikut siapa? Siapa? Gaya siapa sekarang kita mau ikut? Gaya siapa itu? Mikir siapa namanya? Yang goyang-goyangnya lebih parah itu siapa namanya itu? Nggak berani lagi karena takut terpancing juga. Apa namanya itu? Mikir seperti itulah. Kita mau ikut gaya siapa? Masyita terserah. Dalam kehidupan ini kita mau ikut gaya siapa, itu hak kita, diberikan kebebasan. Masyita terserah mau ikut gaya siapa. Tapi kita harus ingat, fa innal mautu haqqun, mati itu pasti. Maka di saat kita sudah kembali kepada Allah, semua apa yang kita kerjakan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil debu yang terbang amal kebajikan yang kita lakukan akan nambah kita tengok. Ini yang perlu harus kita pahami. Begitu pula sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan, menyakiti teman, hasud, fitnah, dengki, bermacam-macam itu timbul dengan sendirinya. Kenapa? Karena sudah hilang dalam hati kita rasa takzim kepada yang lainnya. Padahal Rasul mengajarkan kita untuk menebarkan kasih sayang. Kembali kepada hadis itu, sama seperti kembali kepada pasal pertama. Contoh seperti ibu-ibu tidak pernah salah. Kalaupun ada yang salah, kembali kepada pasal yang pertama. Ibu-ibu tidak pernah salah. Hidupkan lampu sen ke kanan, dia belok ke kiri. Kembali pada pasal pertama. Ibu-ibu tidak pernah salah. Ya, belok ke kiri, sen ke kanan. Kembali pada pasal pertama. Ibu-ibu tidak pernah salah. Coba kalau memang ibu-ibu itu kita anggap salah. Coba kalau bapak berani berdiri, Bu, kenapa kasih hidup sen ke kiri, belok ke kanan? Itu pasti apa urusan lu? Pasti dia tahu seperti itu. Makanya kembali aja kepada pasal pertama. Ibu-ibu tidak pernah salah. Selesai masalah. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, wasalisu. Karena saya diberi waktunya tanggung kali. Yang ketiga, yang terakhir dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, supaya dalam kehidupan kita ini tidak saling menghujat. Kita beradaptasi dengan teman,
kita berhadapan dengan atasan, kita berkawan dengan tetangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, jauhkan dulu kita dari memakan hak orang lain. Yang bukan hak kita jangan ambil, tapi ambillah yang jatah kita saja. Jangan kita utamakan dalam kehidupan kita untuk diri kita, tetapi utamakanlah kepada orang lain. Inilah sekarang yang sudah hilang. Kita biasanya kalau ada yang di depan kita, untuk kita dulu semuanya. Yang lain tidak ada, bahasa sekarang persetan. Biasanya kita beli cabai setan di sana, ini persetan. Ini yang bahayanya sekarang, yang sudah di mana-mana, tapi di sini insya Allah tidak ada. Ini yang perlu sekali untuk kita pahami. Maka yang mulia Imam Al-Ghazali mengingatkan kita yang ketiga, wasalisu, supaya dalam kehidupan kita beradaptasi lahirnya akhlak yang mulia, karena ikuti akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling baik untuk kita ikuti adalah Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maka bila seandainya kita mengikuti akhlak Rasulullah, di dunia kita akan selamat, di akhirat kita akan ahli surga. Tapi bila seandainya akhlak kita akan kita ikuti akhlak-akhlak daripada warisnya daripada iblis alaihi la'natillah, maka kita akan mengikutinya nanti. Karena kenapa? Sekarang ini zaman benar-benar zaman fitnah. Iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis tidak pernah tidur dia. Iblis tidak pernah senang dia. Bila seandainya kita ini baik, bila seandainya kita ini bersatu, bila seandainya kita ini adem, tidak pernah senang itu iblis. Kalau seandainya dia tidak bisa merusak amal kita, maka dia akan berlagak seolah-olah dia menolong kita. Ini iblis. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Hadis Majlisus Saniyah. Contoh saja. Makanya jangan kita anggap iblis itu ada penolong, tidak ada. Cuma berkedok, ada yang berkedok seolah-olah menolong, tetapi rupanya di balik itu dia ada tujuannya. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal sifat seperti demikian. Bagaimana contohnya iblis bersifat seolah-olah dia menolong? Pernah kejadian pada suatu pagi, diceritakan di dalam kitab Majlisus Saniyah. Seorang pemuda, dia kepingin berangkat ke masjid pada sholat subuhnya. Hujan pula. Namun di saat dia sudah pakai baju ingin sholat subuh di masjid, iblis itu sudah menjaga di pintunya. Begitu dia keluar, langsung ditendang oleh iblis. Jatuhlah pemuda itu. Di saat jatuhnya, maka pemuda itu tengok bajunya sudah kotor, masuk lagi ke dalam, ganti baju yang lain, keluar lagi dia. Kepingin dia sholat di masjid. Rupanya iblis juga menunggu. Maka iblis lagi menolak dia dan menendang dia hingga dia terjungkal dan jatuh lagi. Sesudah jatuh kali yang kedua, rupanya pemuda itu tetap masuk lagi ke rumahnya, ganti baju yang lainnya, tetap dia kepingin sholatnya di masjid. Namun pada kali yang ketiga, di tengah-tengah perjalanan anak muda tersebut tiba-tiba kepleset sendiri dia, bukan lagi ditendang oleh iblis. Kepleset sendiri dia, hampir dia mau jatuh, langsung datang iblis menyambutnya. Di saat dia mau jatuh, iblis yang menyambut dia. Maka dituntunnya oleh iblis dia pelan sampai ke depan masjid. Sampai di depan masjid, anak muda tersebut mengajak itu temannya untuk masuk ke dalam masjid. Apa dia ngomong iblis itu? Masuklah engkau. Kita punya pasal masing-masing. Engkau urusanmu, aku urusanku. Anak muda itu mendesak, sebenarnya siapa engkau? Antar saya, tolong saya. Tapi kenapa kamu tak mau ikut sholat dengan saya? Karena anak muda itu mendesak, iblis berkata, saya anak iblis, saya ini diiblis, kata dia. Anak muda tersebut terkejut dia. Di saat terkejut, kenapa engkau tolong aku, katanya. Biasanya iblis jahat. Biasanya iblis itu selalu menyakiti yang lainnya. Tapi aku tengok baik sekali kamu hari ini. Apa maksudmu? Maka iblis itu berkata, sebenarnya aku tidak baik padamu. Kenapa seperti demikian?
Itu jatuhmu yang pertama tadi, aku yang tendang kamu. Rupanya sesudah aku tendang kamu, rupanya engkau tetap ingin juga pergi ke masjid, ingin juga tetap berjuang kebajikan, ingin juga untuk mendidik anak-anak, ingin tetap juga kita sebagai guru pendidik. Baru sikit aja digesek oleh kawan, udah mundur kita. Jangan ada di antara kita. Tetap berjuang, tetap kita berada pada jalan yang benar, asal tidak merasa kita yang paling benar. Karena kalau merasa kita yang paling benar itu bahaya. Tapi kalau kita berada pada tempat yang benar, yang lain tergesek sini, gesek sana, biasa aja itu. Inilah kehidupan. Tidak ada yang mulus dalam kehidupan. Ini yang pertama. Maka iblis itu berkata, di saat aku tendang kamu, rupanya masih tetap kamu ingin pergi ke masjid. Tahu nggak, Allah telah mengampuni dosamu. Kemudian jatuh kamu kali yang kedua, juga aku yang tendang kamu. Rupanya sesudah jatuh engkau kali kedua, tetap engkau juga ingin berjuang untuk melakukan kebaikan. Rupanya di saat itu Allah telah mengampuni seluruh dosa keluargamu. Itu gara-gara engkau jatuh kali kedua, tetap engkau ingin juga kepingin berjuang untuk mendapat pahala, untuk mendapat pahala ke masjid, ingin sholat berjamaah, ingin berjuang demi kebaikan. Tahu nggak, Allah telah ampuni dosa keluargamu. Lalu yang jatuh kali ketiga, itu bukan urusanku, kata iblis. Jatuh kali yang ketiga, itu kepeleset sendiri engkau. Tetapi aku yang menolongmu. Kenapa? Karena bila aku tidak menolongmu, jatuh kamu kali yang ketiga, nanti tetap engkau ingin berjuang. Tahu nggak? Seluruh dosa orang kampung ini diampuni oleh Allah. Kalau dosa orang kampung ini diampuni oleh Allah, sia-sia pekerjaan kami setahun ini. Tahu nggak kamu? Makanya iblis itu menolong. Tujuannya apa dia? Supaya tidak diampuni dosa orang lain. Bersifat dia seolah-olah menolong. Ini yang bahayanya sekarang. Yang bahayanya sekarang saya hadir seolah-olah menolong. Padahal dibalik daripada itu ada tujuan-tujuan tertentu. Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat iblis alaihi laknatillah. Ini perlu untuk kita pahami dalam kehidupan. Makanya jauhkan daripada hati kita, jauhkan dalam kehidupan kita, tidak mengambil hak orang lain. Ini adalah pesan daripada Imam Al-Ghazali, supaya kita di dunia bahagia, tidak bermasalah di dunia, di akhirat kita nanti ahli surga semuanya. Amin. Ini yang perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan singkat pada pagi yang mulia ini, karena ini waktu sangat singkat, padahal masih banyak hal yang perlu untuk kita berbicara. Namun sebelum kita menutup acara ini, kita beri kesempatan untuk bertanya, baik secara apa yang kita bahas tadi, secara tema, secara pembahasan kita, atau di luar daripada tema. Insya Allah kalau seandainya kami bisa menjawab, akan kami jawab. Kalau seandainya kami tak bisa menjawab, akan kita tanya kembali kepada guru-guru kita yang mulia. Insya Allah kalau nggak salah setiap hari Jumatnya ada guru kita, Kiai Abdul Misbah. Beliau adalah guru senior kami di Kecamatan Sungai Beduk. Bahkan ada satu masjid di saat melapor kami ke polisi gara-gara kami menyampaikan nasihat menghitung-hitung dengan Allah yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Ternyata ada satu masjid melapor kami. Mereka memberikan contoh kepada Buya Yahya, memberikan contoh kepada Ustadz Abdul Somad Hadi Hidayat. Apa kurangnya ilmu beliau? Ujungnya di saat diproses kami di depan polisi, anggota Polres, kami menjawab, adakah Buya Yahya datang ke masjid? Tidak. Adakah Ustadz Abdul Somad datang ke masjid? Tidak. Adakah Hadi Hidayat datang ke masjid? Tidak. Ternyata mereka jawab, belum ada. Kalau belum ada, kenapa juga kita
kita ambil hujah dengan beliau, sementara yang hadir di tempat kita jadi panutan kita di sini adalah Kiai Akil Misbah. Apakah beliau ada di sini? Coba tengok masjid beliau. Itu jadi sandaran kami. Maka pada saat itu alhamdulillah tidak jadi tunggu dimasukkan ke dalam sel. Kalau tidak mungkin ada permasalahan, ada yang ininya dikarenakan gara-gara tunggu menyampaikan menyangkut dengan menghitung-hitung dengan Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Yang Mulia Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi di dalam kitab Tanwirul Anwar.